Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 Juli 2024, update video yang kedua untuk hari ini ya. Update malam. Kita mulai dulu dari segi indeks dolar. Pergerakan untuk saat ini itu harga sudah retest di level area 104.08 atau sebagai zona pivotnya, dan harga ini ke reject di ketika menyentuh level area tersebut, dan harga ini mampu keluar kembali sedikit di atasnya 104.18. Kalau misalkan apalagi nanti didukung dari PDB-nya, kalau misalkan itu nanti positif, bisa aja untuk indeks dolar itu lanjut ke atas, tetapi fokusnya untuk malam ini sampai dengan besok itu zona pantaunya kalau misalkan indeks dolar itu menguat adalah 104.36 sampai dengan 104.51 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan harga ternyata bergerak ke bawah dan di bawah pivot weekly, ada satu level lagi sebelum terkonfirmasi penurunan secara signifikan ya, yang berada di 103.97 kurang lebih di sini. Kalau misalkan dari segi time frame H4 minimal atau daily, harga mampu tutup di bawahnya 103.97, baru ada potensi mungkin akan ngejar support pertama weekly yang berada di 103.800 pembulatan sebelum upside kembali. Tetapi kalau menurut saya 103.97 ini nanti akan dijebol kalau misalkan PDB itu nanti rilisnya adalah negatif, dan itu surprise banget angkanya di bawah dari data sebelumnya, apalagi kemungkinan ada potensi drop secara signifikan. Tetapi kalau misalkan tetap di atas perkiraan, indeks dolar akan menguat kembali. Jadi kuncinya untuk malam ini, kalau misalkan dia turun ke bawah, konfirmasinya 103.97 selama harga tidak mampu tutup minimal dari segi time frame H4-nya di bawah 103.97, ini saya masih belum bisa dikatakan untuk indeks dolar ya akan menuju 103.79. Tetapi kalau misalkan itu nanti harga sedikit kedorong ke bawah, intinya adalah selama 103.97 ini bertahan dan harga sekali lagi mampu bergerak balik di atasnya 104.08 ya, setelah kalau misalkan nanti turun, ini mungkin akan ngejar atas 104 sampai dengan 104.51 untuk fokusnya hari ini sampai dengan besok. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold, harga ini dari segi time frame H1 sih terkoreksi ke atas sebenarnya, cuman harga ini masih belum mampu bergerak di level area zona yang saya blok merah ini 2384 sampai dengan 2388, dan ini nanti kalau misalkan terjadi bearish engulfing dari segi time frame H1, apalagi yang saya khawatirkan ini nanti langsung cepat kedorong ke bawah. Zona pantau untuk malam ini 2306 sampai dengan 2353 yang akan menjadi fokusnya. Tetapi selama level area 2371 ini bertahan, masih ada peluang meskipun itu kecil peluangnya retest 2384 sampai dengan 2388 sebelum kedorong ke bawah. Cuman terus terang saya ragu ya, kemungkinan kalaupun mau balik ke atas ini nanti kalau misalkan didukung dari PDB-nya negatif mungkin akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan positif, ini level area 2353 bisa dengan mudah dijebol. Jadi kesimpulannya untuk gold ya, saya masih hold posisi, masih belum ada tambahan, dikarenakan untuk hari ini tadi harga kedorong ke atas itu tidak mencapai level koreksi yang saya tunggu di kisaran 2384 ya. Ternyata harga ini langsung kedorong ke bawah. Tentunya untuk hari ini saya lebih memilih wait and see dulu, tidak ada tambahan posisi, tetapi saya masih ada hold posisi yang kemarin yang berada di 2422 sampai dengan batas atas itu 2432, itu saya masih hold posisi sell dengan targetnya. Ini mungkin saya akan pikirkan kalau misalkan 2350 tercapai mungkin akan saya close sebagian posisi, tetapi dari segi target maksimalnya mungkin 2337 ini mungkin kalau akan saya cut semua ya, atau TP-nya kemungkinan kalau misalkan mampu kedorong ke bawah 2337 ini menjadi target sell saya untuk TP maksimal minggu ini.
Jadi kalau menurut saya lebih baik wait and see dulu, netral dulu, jangan buru-buru masuk ke market ya, karena ini volatility-nya itu gede. Yang kedua adalah harga ini sudah kedorong ke bawah dan masih tertahan di level area antara 2374 sampai dengan 2371. Kalau misalkan lepas daripada level area 2371 mungkin masih ada potensi 2360, 2353 ini mungkin akan kecapai, tetapi kalau misalkan entry sell di level area 2371 tentunya untuk stop loss idealnya harus berada di atasnya 2383. Jadi kalau saya pribadi saya lebih memilih netral dulu, cuman untuk teman-teman yang sudah ada entry sell ya di goldnya, saya ingatkan sekali lagi, stop loss harus sudah dimajukan minimal di bawahnya break even, atau yang dapat entry sell-nya itu di atas 2420 ke atas. Saran saya adalah untuk stop loss majukan sedikit di atasnya 2400 sebagai risiko press level, keluar sebagian posisi. Kalaupun mau di adjust untuk targetnya tentunya sih nggak masalah. Jadi saya lebih condong pelemahan lebih lanjut mungkin akan terjadi. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini juga nggak ada tambahan ya, cuman kalau misalkan rekan-rekan ada entry sell di atasnya zona yang saya blok biru di sini, planningnya masih sama dengan yang tadi siang ya, video tadi siang. Untuk TP1 itu berada di kisaran level area 1.2853 ini sebagai target pertamanya, kemudian target keduanya itu berada di 1.2800 sebagai psikologis press levelnya atau sedikit di atasnya ini untuk target maksimalnya. Jadi untuk GBP USD tidak ada ataupun tidak banyak perubahan. Running posisi sell kurang lebih ya untuk saat ini itu perkiraan untuk running posisinya sekitar 40 pip, kurang lebih sekitar 40 pipan. Ini tentunya sih masih cukup ruang untuk kedorong ke bawah. Untuk re-entry kembali untuk sellnya saya lebih memilih netral dulu, dikarenakan itu nanti yang saya khawatirkan ketika PDB rilis dan datanya negatif ini bisa aja spike ke atas dengan cepat. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini juga penerusan daripada video yang sebelumnya, cuman kalau rekan-rekan ada yang sudah terlanjur entry sell di bawah 1.0846, saran saya cuma satu, untuk stop lossnya tetap jangan dirubah. Kemudian untuk targetnya saya lebih prepare untuk Euro USD ini, targetnya untuk TP minggu ini ya maksimal adalah 1.0788 ini menjadi target maksimal untuk minggu ini. Ruang gerak sekitar 50-an pip ya. Jadi tidak ada perubahan planning, tentunya planningnya masih tetap sell meskipun masih ke floating sedikit. Tentunya ini tidak menjadi masalah. Jadi kalaupun misalkan harga dengan cepat kedorong ke atas ya sudah, berarti stop lossnya kena. Untuk entry lanjutan saya masih belum ada lagi. Saya lebih prefer hold posisi untuk saat ini dengan stop lossnya itu tetap berada di kisaran level area 1.0875 pembulatan ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini sudah mencapai target dan overnya ya. Ini video yang tadi siang, masih ada potensi harga ini kedorong ke 0.65 seratusan dan saat ini sudah terjadi dan sudah hampir mendekati level area tersebut. Saya tidak ada rencana untuk buy di AUD USD untuk saat ini, dikarenakan AUD USD ini masih bisa kedorong ke bawah lebih dalam. Jadi saya lebih memilih netral dulu, dikarenakan sudah out TP untuk AUD USD minggu ini. Jadi tidak ada plan baik buy ataupun sell untuk saat ini. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini dari segi time frame 1 tentunya kalau menurut saya ya, saran saya adalah jangan dikejar karena ini sudah terlalu over. Pergerakan itu ketika menembus level area pivot SRP-nya ya, harga ini kan tembus, kemudian harga tidak mampu bergerak balik ke bawah. Resisten pertama tembus juga dan terkoreksinya ini tidak mampu mencapai level area pivot weekly-nya dan harga kuat ke atas. Dan ini pergerakan ini itu didorong daripada pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Kanada kemarin itu ya sebesar 25 basis point. Memang masih ada peluang untuk USD CAD ini bergerak lebih tinggi lagi di level area 1.3878, tetapi saya tidak tertarik untuk
buy saat ini karena ini sudah over, sudah mendekati batas maksimal zona pantau minggu ini yang berada di 1.3848 sebagai resisten 3, 1.3878 sebagai resisten 4-nya. Jadi saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss sebenarnya planning itu kan buy tadi, dengan catatan harga ini kalau misalkan sudah terjadi ataupun bergerak di atas 0.8846, aktual yang terjadi saat ini sama sekali harga ini tidak mau bergerak ke atas, secara otomatis planning buy yang ada di sini tercancel. Kemudian planning lanjutan adalah saya lebih memilih wait and see dulu dikarenakan harga ini juga sudah hampir mendekati level area support kedua weekly yang berada di 0.8766. Kalaupun misalkan harga nanti reject ke sini, kemungkinan koreksinya pun masih belum jauh. Minimal ya koreksinya itu mungkin di history low minggu lalu yang berada di 0.88200 pembulatan sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Jadi untuk USD Swiss ini dua planning buy-nya dikarenakan tidak sesuai ya, saya lebih memilih netral dulu. Saya masih belum berani masuk ke market baik buy ataupun sell untuk saat ini di USD Swiss ya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen, harga ini kan kedorong ke bawah, cuman ini sedikit hati-hati aja untuk saya warning untuk saat ini ya. Hati-hati di level area 151.58 sebagai support 4 weekly atau zona pantau batas maksimal minggu ini. Kalau misalkan ini nanti dijebol, kemungkinan jangka panjangnya USD Yen ini yang saya khawatirkan akan kedorong lebih dalam lagi. Target saya kalau misalkan sampai ada konfirmasi dari segi time frame daily mampu tutup di bawah 151.500, kemungkinan untuk jangka panjangnya USD Yen ini akan kedorong ke bawah. Target yang pertama adalah 145, ini target terdekatnya. Kemudian target terjauhnya itu ada level 137.00, ini untuk jangka panjangnya. Cuman untuk minggu ini saya lebih prepare wait and see dulu. Kalau misalkan terkonfirmasi 151.500 ada penutupan body candle dari segi time frame daily, mungkin planning akan saya rubah. Ketika terjadi koreksi ke atas, mungkin planning untuk kedepannya nanti adalah sell. Tetapi selama minggu ini level area 151.58 ini tidak dijebol ke bawah, planning saya kalau menurut saya ya ini masih tetap baik, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Target maksimal itu berada di 154.200 sebelum, kalau misalkan di sini nanti ada konfirmasi pembalikan arah, ini mungkin ideal untuk cari ancang-ancang setup sell jangka panjangnya. Jadi untuk USD Yen saat ini untuk rekan-rekan yang belum terlanjur masuk ke market, saran saya adalah mending wait and see dulu, jangan paksa masuk ke market karena ini rawan harga ini bergerak di bawah support 4 weekly yang berada di 151.58. Tetapi kalau misalkan sudah terlanjur masuk entry posisi ya, saran saya adalah untuk stop loss jangan dirubah, taruh di kisaran kurang lebih ya, batas maksimal adalah 151.400, itu batas maksimal stop loss. Kalau misalkan ada planning buy, tetapi dari segi targetnya ada dua. Target yang pertama adalah di 153.100, ini yang TP pertama untuk terdekatnya. TP kedua itu 154.200. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, dari beberapa pair dan tentunya dari gold, hati-hati gold masih ada potensi kedorong ke bawah lebih dalam, hati-hati untuk minggu ini. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.